cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, coba nak dirapikan dulu bajunya, kemudian bangkunya, ya. Materi alat tulisnya disiapkan. Ya. Ya, itu ada baju siapa yang di atas itu nak, tolong nak dilipat dulu. Biar rapi ya. Ya. Oke, ya, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya ketua kelas pimpin doa dulu ya nak. Ayo silakan ketua kelasnya pimpin doa nak. Marilah teman-teman, sebelum belajar pada hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Baik, ini anak ibu hari ini hadir semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadir semua ya. Jadi nggak ada yang nggak masuk ya. Ya. Absen dulu ya. Ya. Baiklah anak-anak. Minggu kemarin kita belajar tentang apa, masih ada yang ingat? Ya, silakan Romeo. Minggu kemarin kita mempelajari mengenai cerpen. Pengertian dari cerpen adalah cerita pendek yang ditulis dengan singkat dan menceritakan kejadian tertentu yang disertai dengan penyelesaian. Ciri-cirinya: 1. Kurang dari 10.000 kata. 2. Bisa dibaca dengan sekilas atau sekali duduk. 3. Bersifat fiktif. Dan yang keempat, yaitu berasal dari kehidupan sehari-hari serta memiliki kesan yang mendalam. Sekian, terima kasih. Ya, bagus ya. Hari ini kita masih tetap belajar tentang cerpen. Namun kita akan belajar hari ini tentang metode atau teknik ATM ya nak ya, cerpennya ya. Jadi amati, tiru, dan modifikasi. Jadi tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian akan mampu menulis cerpen dengan metode ATM ya. Ya baiklah, coba nak nanti. Ya coba ini bisa sambil ini enggak nak? Ketemu lagi ya. Ya. Lagi ini. Ya kamu tiba-tiba ya. Ya. Klik buat tadi Bu. Kalau ampere. Bertanya nak ya. Ya, baiklah. Coba apa manfaat belajar cerpen ini dari kelas 10 ya? Apa manfaat bagi kalian belajar cerpen? Yang ada yang tahu? Manfaatnya apa? Sebagai? Bisa sebagai? Ayo, sini tangan.
belajar cerpen, kalian bisa ya itu ya berusaha untuk mengambil kebaikan-kebaikannya ya, nilai-nilainya, kemudian apa nilainya itu? Iya, kemudian hiburan bisa ya. Itu belajar cerpen ya. Ya. Kalian sering belajar cerpen mana? Hah? Oke, di gawai juga ya. Ya. Baca gawai, sering ya di gawai ya. Sekarang kamu hari ini bawa gawai kalian? Bawa gawainya ya. Coba sekalian sambil mencari cerpen yang sudah pernah kalian baca, tapi bertemakan kehidupan kalian sehari-hari. Karena ini nanti kita kan belajar tentang cerpen ya. Nanti kalian diminta untuk menulis cerpen dengan metode ATM dengan tema kehidupan sehari-hari kalian ya. Silakan dibaca nanti dari cerpen yang kalian baca itu yang bertemakan apa kehidupan sehari-hari. Nanti kalian bisa melihat memodifikasinya melalui yang kata tadi metode ATM ya, amati dulu, kemudian tiru, kemudian kalian modifikasi. Jadi diamati cerpennya, kalian baca, kalian pahami, sudah itu nanti kalian modifikasi ini tiru ya, tiru bisa kalian ubah. Misalnya cerpen tentang surga di bawah telapak kaki ibu kan selama ini kan ibu ya. Kalau ibu tiri itu misalnya jahat ya. Jadi sekarang bisa kalian ubah misalnya surga di bawah telapak kaki ibu bisa kalian ubah menjadi surga di bawah telapak kaki ibu tiri. Nah itu ya. Atau misalnya tentang mimpi Tasya misalnya. Nanti bisa diubah cita-cita Tasya misalnya begitu. Tapi ya dari yang cerpen itu nanti kalian ubah aja dari judulnya jadi sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian juga nanti kalian ubah tokoh-tokohnya bisa kalian ubah sebagai kalian ya. Ubah tokohnya bisa ditiru juga jalan cerita alurnya, tapi kemudian untuk latar tempatnya bisa kalian ubah di mana kejadian itu sesuai dengan keinginan kalian ya. Ya, baiklah. Berhubung kita mati lampu ya nak ya, jadi nggak bisa menayangkan video ya. Nanti kita lihat bisa tidak dari ini ya. Hidup ya, coba lihat lagi. Ya, nah ini ya, coba lihat di sini. Lihat ya. 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 Kelihatan ya? Bisa kelihatan kan? Ini cerpen tentang dihukum waktu ya. Kita coba untuk menganalisisnya, mencari kerangkanya dulu ya. Kita belajar mencari kerangkanya dulu dari cerpen dihukum waktu bersama-sama. Nanti kalau sudah baru kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu tentang kalian akan menganalisis atau menentukan karakter apa tadi? Ya, strukturnya ya berdasarkan tabel yang diberikan ya. Oke, sekarang coba kalian baca. Ya, kalian punya gawai kan? Bisa kalian lihat dari gawai kalian. Kalau nggak jelas yang di sini, bisa lihat dari gawai kalian. Kita temukan sama-sama ya. Coba, silakan. Dihukum waktu ya nak ya. Judul cerpennya ya. Itu akan kalian temukan kalau judulnya sudah dihukum waktu, sudah tahu kita akan judulnya ya. Kemudian garis besar alur atau plotnya bagaimana. Nah ini akan kita cari. Kemudian juga karakter tokohnya apa atau bagaimana. Kemudian juga konfliknya bagaimana, ya konflik utamanya, latarnya juga di mana. Ya kalau di pas waktu ya.
10 menit ya nak ya. Silakan dicari dulu. Ya, sebelumnya nak, ini kemarin masih kelompok kemarin lah ya. Udah masih kelompok kemarin lah ya. Ya, nggak apa-apa. Kita nggak perlu ubah kelompok lagi nak ya. Kelompok yang kalian tentukan kemarin aja. Ya, cari. Dia di latarnya apa, dilihat ya nak ya. Kemudian tokohnya bagaimana ya, cerita tentang apa yang mau itu ya. Kerjakan nak. Ya, mana bukunya? Ya, ambil. Nah, ini temannya sudah ketemu nih. Salsa, ayo coba Salsa dibacakan ke depan nak. Atau bisa juga di bangkunya. Ya. Baiklah, struktur dari cerpen yaitu yang pertama judul. Judul sini kita mengangkat cerpen dari judul diukur waktu dan alur atau plot dari cerpen tersebut adalah campuran. Karakter tokohnya ada Dr. Adnan, yaitu jenius, Fafia Aulia, penjahat. Terus konflik utamanya, tes percobaan data. Bukti kutipan teksnya yaitu konfirmasi data. Saya akan melakukan konfirmasi data terlebih dahulu. Dr. Adnan berdiri di depan komputer. Subjek 2, Fafia Aulia, pedagang senjata ilegal. Latarnya adalah latar tempat di suatu ruangan. Kutipan teksnya yaitu kami masing-masing ruangan kami sangat sederhana, hanya berisi kami bertiga dan 3 kursi per isi. Ini hanya ruang kecil bercat putih yang hampir hambar. Latar waktunya 10 tahun. Latar suasananya suasana hening. Kutipan teksnya semuanya hening. Aku tetap sadar dalam teks itu aku hanya mendengar suara Dr. Adnan mengetik atau mengklik suatu komputer, menekan tombol-tombol di panel, dan suara lembut kipas komputer. Baiklah, itu saja Bu. Ya. Ya, nanti tayangkan cara menulis atau membuat cerpen ya. Ini ada PPT ya. Perhatikan PPT-nya. Ya, kita masuk kurikulum mereka ya. Ya, silakan di atas ya, baca ya nak ya. Ya. Nah, ini definisi dari cerpen ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan batasan cerita pendek sebagai kisahan pendek atau kurang dari, seperti kata Robio tadi ya, 10.000 kata ya, yang memberikan kesan tunggal dan dominan dengan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi ya. Ya, berikutnya. Nah, ciri-ciri cerpen ya. Nah, ini ciri-ciri cerpen. Peristiwa cerita yang ditampilkan tidak banyak dan rumit.
Hal ini berkaitan dengan cerpen yang bersifat pendek dan ringkas. Jadi karena cerpen itu bersifat pendek dan ringkas, jadi dia tidak rumit ya nak ya. Jadi kalau ada permasalahan dia langsung bisa selesai saat itu juga ya. Langsung sekali cerita, sekali baca ya. Kemudian tokoh yang ditampilkan, dalam peristiwa cerita tidak banyak ya. Kemudian alur cerita yang ditampilkan umumnya rapat ya, rentang waktu peristiwa dalam cerita tidaklah panjang. Itu ciri-ciri dari cerpen. Kemudian sumber penulisan cerpen bisa dari pengalaman ya, kemudian bisa dari pengetahuan, kemudian bisa dari pengamatan, bisa juga dari imajinasi, kemudian juga bisa dari sumber-sumber lainnya ya. Kemudian hubungan realitas nyata dengan realitas karya sastra. Lewat sini. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan imajinasi? Nah, imajinasi adalah kekuatan luar biasa yang bisa menjadikan manusia bisa berada dalam kondisi seperti sekarang ini ya. Luapan imajinasi yang dituangkan dalam bentuk karya sastra seringkali jauh melampaui zamannya ya. Contoh imajinasi yang melampaui zamannya ya. Jauh sebelum ada kapal selam dan pesawat terbang, juga pesawat luar angkasa, Jules Verne telah memproyeksikan penemuan baru itu dalam novelnya. Mil di bawah permukaan laut, mengelilingi dunia dalam 80 hari, itu judul novelnya ya. Kemudian perjalanan ke bulan. Pada tahun 1932, Aldous Huxley menulis sebuah novel berjudul Brave New World yang sangat menggemparkan masyarakat Inggris kala itu karena bercerita tentang rekayasa genetika manusia ya. 50 tahun setelah itu lahirlah teknologi medis dalam rekayasa genetika. Itu contoh imajinasi yang melampaui zaman. Nah, di sini ada langkah-langkah menulis cerita pendek. Ada ide cerita ya. Ide cerita bisa berasal dari semua yang dilihat, dialami, dan dirasakan. Bagaimana jika kita memilih ide cerita yang klise? Ide cerita semacam ini tetap bisa diangkat menjadi cerita pendek atau dari sudut pandang yang berbeda ya, sehingga tetap akan menarik ya. Kemudian bagaimana jika ide cerita berasal dari karya orang lain? Tetap bisa. Ide cerita yang sama tetap bisa kita tulis. Yang harus kita lakukan adalah menulis dari sudut pandang kita sehingga berbeda dengan karya orang lain. Karena sesungguhnya yang membuat karya sastra tetap ada bukanlah ide cerita tetapi adalah bahasa ya. Kemudian menuangkan ide cerita menggunakan kalimat efektif atau sama dengan kalimat sederhana yang jelas ya. Kemudian hindari kalimat panjang yang berbelit-belit dan kalimat majemuk. Jadi agar lebih mudah memahaminya ya nak ya. Jadi dihindari kalimat panjang yang berbelit-belit dan kalimat majemuk. Selanjutnya. Nah, ini bagaimana dengan pemakaian gaya bahasa? Negara modern dengan jiwa bersahaja, lebih dari sepatu buminya adalah Sahara. Taman Allah sebagaimana legenda Arab yang tetap terjaga, menandingi Sahara yang perkasa. Pergunungan Atlas membentang sebagai tulang punggung Maroko. Ya, itu gaya bahasanya ya. Ya, coba lagi. Paragraf awal ya. Contoh paragraf awal. Matahari merangkak tinggi. Hari sudah semakin dewasa. Langit biru yang membentang indah tetap setia memayungi bumi. Pohon-pohon yang berderet di sepanjang jalan selalu meniup kesegaran.
Angin semilir dan sejuk yang selalu jadi kerinduan para perantau tetap menyanyikan lagu merdu membelai daun-daun kehidupan yang terus bergeliat. Ini ada cerita pendek pulang ke Bapak ya, karya dari Yunita Pujiastuti. Jadi bahasanya yang benar-benar indah ya. Jadi cerpen itu memang bahasanya yang indah ya nak ya. Kemudian lanjutannya ya, ini adalah pohon karet terakhir dari 16 batang yang disadap di sini dan matahari sudah lebih dari duduk di atas kepala. Nah, kan bahasanya kan duduk di atas kepala. Setelah membersihkan pisau sadarnya, Misiki duduk di samping tangkitan yang diletakkannya tak jauh dari batang karet terakhir kan. Ini cerita pendek serpihan di teras rumah ya, karya Jadi Dino ya. Ya lanjut. Nah, membangun suasana cerita ya. Suasana cerita dapat dibangun melalui penggambaran latar yang tepat ya. Suasana dapat diibaratkan sebagai cahaya sesuatu yang sulit untuk dirumuskan tetapi dapat dirasakan. Begitu pula dengan suasana cerita adalah bagaimana membangun cerita hingga pembaca dapat ikut merasakan cerita dengan baik. Jadi cerita yang baik itu kita yang membacanya pun merasa ikut ada di dalam cerita tersebut ya. Suasana cerita dapat dibangun dengan menampilkan latar atau setting secara tepat. Secara sederhana latar bermakna lokasi atau tempat terjadinya peristiwa cerita. Jadi latar itu tempat terjadinya peristiwa cerita ya. Ya, Bina. Ya, latar dalam karya sastra ya. Ada latar material ya, menunjukkan tempat dan waktu terjadinya peristiwa cerita. Latar dalam cerita pendek, latar yang ditampilkan adalah latar yang berhubungan dengan peristiwa cerita ya. Hindari penggambaran latar yang tidak terlalu penting, yang tidak memiliki hubungan dengan peristiwa cerita. Sebaiknya latar tidak klise, misalnya senja, cahaya, kemarang, bumi keemasan, rasa rindu ya, itu klise ya. Ya baiklah. Nah, ini ada contoh latar dalam cerpen ya. Bisa kalian lihat contoh pertama, pasar induk di Kabupaten Pacitan. Tapi latarnya ada di pasar ya. Ini contoh kedua, yang hampir 8 tahun dia tak kunjung datang karena sawah mulai retak. Sumur-sumur makin lama makin dalam. Begitupun aliran sungai kering. Nah, dia berarti latarnya di alam ya. Ya, kemudian contoh yang ketiga, seekor kecil melompat di antara rumputan. Seekor kecil melompat di antara rumputan, kami sama-sama terpaku, saling menatap dan tertawa. Elia menunjuk ke atas di antara dahan sukun yang rimbun. 3 ekor mungkin 4 atau 5 ekor kelelawar menggantung di sana. Tergoda, iseng dan bercanda. Kuangkat kerikil untuk melemparinya, serentak mereka terbang hampir mengenai telinga kiriku. Ini contoh yang ketiga kita latar ya. Selanjutnya, nah di sini ada tokoh penokohan atau alur ya. Jumlah tokoh dalam cerpen dia tidak banyak ya. Biasanya cerpen tidak banyak tokoh. Penokohannya ditampilkan sekilas, hanya yang diperlukan untuk mendukung cerita saja ya. Alur dalam cerpen sebaiknya bersifat rapat ya. Alurnya itu rapat. Ya, selanjutnya. Nah, ini ada cara menampilkan tokoh ya. Bapak, seandainya dulu tusuk kita sudah bisa ditembus kendaraan, kau tak perlu memikul puluhan buah kelapa di pundakmu. Dengan kaki gemetar, karena beban yang kau pikul begitu berat, tanpa ada alas kaki berjalan menembus hujan jati yang rimbun, penuh dengan babi hutan ganas. Jalan yang terjal, sempit, berbatu dan semakin licin. Jika hujan datang beriringi jurang-jurang di sana sini yang kau tempuh selama berjam-jam.
Semua hanya demi sesuap nasi untuk membesarkan anak-anakmu di tengah pergumulan hidup yang papa dengan segala keterbatasan sebuah desa yang miskin. Ya. Jadi bahasa yang benar-benar indah ya nak ya. Ya. Selanjutnya. Nah, di sini ada cara penggambaran fisik tokoh. Yang ada di depanku ini seorang bidadari atau manusia biasa. Ini fisik tokoh. Nah, kalau bidadari berarti dia itu cantik ya. Namanya bidadari cantik ya nak ya. Nah, ini penggambaran fisik tokoh ya. Kemudian Maha Suci Allah yang menciptakan wajah seindah itu. Nah, kan kalau sini wajahnya indah. Jika seluruh pemahat paling hebat di seluruh dunia bersatu untuk mengukir wajah seindah itu, tak akan mampu. Ya. Ini indahnya, ya. Kemudian pelukis paling hebat pun tak akan bisa menciptakan lukisan dari imajinasinya seindah wajah Aisyah. Keindahan wajah Aisyah adalah karya seni maha agung dari Dia yang maha kuasa. Dia di sini Allah ya. Aku benar-benar merasakan saat-saat yang istimewa, saat-saat untuk pertama kali melihat wajah Aisyah. Nah, kemudian di sini apakah setiap tokoh harus memiliki nama? Nah, ya, jadi di sini tokoh yang diciptakan dalam cerita bisa diberi nama, bisa juga dengan sebutan tertentu. Misalnya laki-laki itu tokoh kita, anak kecil itu, ya, dan lain-lain. Pemberian nama tokoh harus disesuaikan dengan cerita. Jadi pemberian nama tidak sembarang ya, harus disesuaikan dengan cerita yang kalian buat. Kemudian, nah contohnya nama Mentaya dalam cerpen Mentaya, ya. Nah, ending cerita di sini. Di sini menciptakan ending cerita. Ending sebuah cerpen sebaiknya memberikan sentakan, ya, sentakan atau kejutan. Ya. Bisa bersifat terbuka hingga membuat pembaca menerka sendiri endingnya. Jadi cerpen itu tidak semua dari yang kita baca itu langsung bisa tahu oh ini endingnya gini ya. Pasti kita penasaran ya dari cerpen yang ada ya. Kemudian contoh ending cerita di sini. Gerimis masih setia menderistis menemani malam. Ketika laki-laki itu tertati-tati menyeret peti mati anaknya. Dia tidak tahu kemana harus menuju. Cerita pendek dari judul Ribuan Gagak Masuk Kota karya Kunto Aditya Wardana. Bapak yang selalu menyayangi keluarga dengan caranya sendiri. Bapaklah pahlawan paling nyata dalam hidupku, yang selalu mengistimewakanku, walaupun bapak hanyalah bapak tiriku. Nah, ini cerita pendek Pulang ke Bapak ya, karya Nita Puji Astuti ya. Ini ending ceritanya. Jadi tahu kan di sini ya, ending dari kita cerita kita tahu endingnya ya. Nah, nah, memberikan informasi tentang isi cerita kepada pembaca. Jadi kita memberikan informasi kepada pembaca ya tentang cerita itu ya, memberikan judul, kemudian fungsinya judul lagi apa ya, menentukan nasibnya, apakah cerpen tersebut akan menarik minat pembaca atau tidak ya. Kemudian memberikan informasi tentang isi cerita kepada pembaca. Nah, di sini ada peribahasa yang beritahu aku maka aku akan lupa, ajari aku mungkin aku akan ingat, libatkan aku maka aku akan belajar. Ya. Coba lagi. Nah, di sini ada teknik membuat judul. Judul bisa dibuat hanya dengan satu kata, contohnya door, sepi. Itu satu kata ya, pas. Kemudian out ya, kemudian fitnah, asal kata dia ya, kemudian bos, baru, merdeka atau sesuatu bisa ya, jadi satu kata bisa, ya. Tidak harus judul yang panjang gitu kan, harus panjang dah gitu ya. Judul yang hanya terdiri atas satu kata biasanya memang langsung menarik perhatian ya, apalagi bila yang terdiri atas satu kata tersebut terlihat aneh.
Nah, kalau dia terikat aneh, jadi penasaran tuh pembacanya, apa sih kelanjutannya, jadi tentang apa sih, kayak begitu kan. Nah, kemudian unik, jadi ada selain aneh dan unik ya, seperti dodol di dodol di pret ya. Ya, itu judulnya ya. Kemudian ini dari Seno Kumara ya, Haji Dharma. Kemudian ada lagi judulnya Godlok, itu dari Danarto, dan Laluba itu dari Nukila Amal ya. Jadi aneh kan, judulnya aneh ya. Kemudian judul cerita bisa dibuat menggunakan kata yang tipis. Nah, jadi bisa kata-kata tipis, misalnya sepotong senja untuk pacarku. Nah, kan kalian langsung merasa ingin membacanya kan? Menarik ini, dari apa judulnya aja menarik. Bagaimana cerita lanjutannya? Jadi kalian berniat untuk membacanya ya. Kemudian bulan sepotong semangka. Nah, itu kan aneh ya. Kemudian judul kritis akan membuat pembaca penasaran karena seakan ada yang ingin ditafsirkan dari judul tersebut. Ya, benar kan? Ya. Kemudian pembaca jadi bertanya-tanya, apa maksud judul itu? Benar kan? Ya, benar ya. Jadi apa sih maksud dari judul itu? Penasaran kita. Kemudian karena penasaran maka mereka pun jadi ingin membacanya. Ya. Kemudian judul cerita juga bisa dibuat dengan kalimat yang biasa-biasa saja. Misalnya, ibu senang duduk di depan warung. Ini dari judul Pranato ya. Suatu hari di bulan Desember tahun 2022 ya. Ini dari Sapardi Djoko Damono. Kemudian penumpang kelas 3. Ini dari A.A. Nafis ya. Memang judul ini diambil dari penulis-penulis yang terkenal ya nak ya. Judul bisa juga memakai nama tokoh, misalnya Olenka. Ini nama tokohnya nak. Atau Rafilus di Sumatera dan Bau Marmin ya. Kemudian judul juga bisa menggunakan 2 atau 3 kata yang menarik seperti cincin api, setangkai sunyi ya. Kemudian rumah hujan, misteri kota dini. Kemudian lembah kematian ibu, rumah yang terbakar. Itu teknik membuat judul ya. Jadi kalian akan bisa membuat judul yang mampu menarik minat membaca ya nak ya. Ya, sampai di sini ya penjelasannya ya. Jadi untuk membuat cerpen itu agar menarik, kalian bisa menggunakan teknik yang ibu kayak tadi ya. Judul harus menarik, terkesan unik ya. Baiklah, di sini ada cerpen yang ibu dari ya kuli kontrak. Coba tadi buka lagi ibu tentang kuli kontrak ya nak ya. LKPD-nya silakan dikerjakan ya, kerjasama dengan kelompoknya yang kemarin ya nak ya. Kita sudah bagi kelompok kan yang kemarin, jadi nggak perlu ngubah-ngubah kelompok lagi. Ya, silakan gabung nak dengan temannya. Nih, ayo gabung nak, gabung sini. Apa paling gabung sini nih? Gabung sini. Sini aja. Kamu gabung jadi ya? Kamu kan cuma 2. Gabung sini. Sini aja. Soalnya sini kita. Ya, LKPD-nya kalian kerjakan LKPD-nya ya. Kalian lihat nanti kuli kontrak ya nak ya, tentang kuli kontrak itu ada cerpennya. Kemudian nanti judulnya apa, garis besar alurnya atau gimana, karakter tokohnya. Nanti kalau nggak cukup bisa di bagian belakangnya ya.
yang di judul ada garis besarnya apa, karakter tokohnya bagaimana, konflik utamanya bagaimana, latarnya di mana ya. Jangan kalian cari. Itu tulis nama kalian ya. Ambil nama kalian yang ditulis. Kita per kelompok itu sebagai evaluasi ya. Ya, di atas. Nanti namanya, kemudian judul dari cerpennya apa ditulis, garis besar alur atau plotnya apa, karakter tokohnya bagaimana, konflik utama tokohnya itu apa, latarnya di mana ya. Kalau nggak cukup ya, kalau nggak cukup nulis di tabel yang itu tentukan dari buat ini, kalian bisa tulis di halaman belakangnya ya. Ya, nanti hasil dari kelompok kalian itu nanti dibacakan ke depan ya. Perwakilan saja mungkin ada 2 kelompok bisa ya. Ya, silakan kerjakan Mas. Nah, ini bisa dijelaskan tidak? Kak. Ya, ini nah coba diperhatiin ya, perhatikan ya. Ini cerpen kuli kontra yang akan kalian kerjakan, baca ya. Ya, baca. Silakan kalian amati, kemudian kalian isikan apa yang dipertanyakan di dalam tabel tersebut sesuai dengan tabelnya ya. Ya. Sambil kalian menuliskan LKPD-nya. Tadi sudah ketemu cerpen bertemakan kehidupan kalian sehari-hari yang kalian baca? Sudah ya. Nah, itu nanti kalian modifikasi dengan metode ATM ya untuk evaluasi kalian ya. Ya, jadi tolong kerjakan dulu yang di LKPD ya nak ya. Silakan dikerjakan nak. Masih ada yang kurang LKPD-nya nak? Kurangnya ada? Ya, sama ya. Silakan nak kerjasamanya. Ya, apa? Silakan. Ya, silakan ini udah kemarin. Ada yang mau ditanyakan nak? Oh iya.
Ada yang sudah selesai? Belum? Belum. Kerjakan. Udah. Senangnya saya bisa lagi dengan teman-teman. Yang terakhirnya
Sudah ada yang selesai nak? Sudah ya? Yang sudah kelompok satu ya, silakan timbang. Perwakilan aja ya nak ya. Untuk membacakan hasilnya. Kelompok dua. Lalu siapa yang perwakilannya nak? Salsa apa? Rumi aja. Baca singkat ya. Oke, untuk teman-teman sekalian, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai struktur isi cerpen yang dibaca. Judulnya mengenai kuli kontrak. Garis besarnya alur atau plot. Alur yang digunakan adalah alur maju. Ia dijelaskan secara runtun mulai dari pengenalan tokoh, penampilan masalah, konflik yang memuncak, klimaks, ketegangan menurut penyelesaiannya. Selanjutnya, pengenalan cerita. Pengenalan cerita, gambaran mengenai latar belakang keluarga dan pekerjaan ayahnya. Yang selanjutnya yaitu pemunculan konflik. Contohnya, saat Abdullah Opas menjaga rumah memberi kabar pada ayah bahwa ada 5 orang kuli kontrak yang melarikan diri setelah menikah terbelah. Yang ketiga, konflik memuncak. Contohnya, kuli kontrak tertangkap dan akan dihukum cambuk di pekarangan belakang penjara sebelum dibawa ke pengadilan. Selanjutnya yaitu klimaks. Klimaks saat hukuman dijatuhkan kepada kuli kontrak dan tokoh, aku menyaksikan hingga terjatuh dari pohon karena takut. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian. Penyelesaiannya contohnya tokoh, aku dibawa ke rumah sakit karena tangannya terkilir setelah jatuh dari pohon dan ketahuan berbokok. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai karakter tokoh. Karakter tokoh, penokohan dramatis. Proses pemilihan tokoh dilakukan secara dramatis karena perwatakannya tidak ditulis secara rinci. Yang contohnya adalah tokoh utama. Tokoh utama di dalam sini adalah ayah yang bijaksana, tegas dan penyayang. Buktinya, esok hari pagi-pagi sampai pukul 10, ayah larang anak-anak pergi ke kebun belakang. Tidak seorang juga yang boleh ke sana. Ayah akan marah sekali pada siapa yang melanggar larangan ini. Ayah akan memegang tanganku dan kemudian berkata dengan suara yang halus sekali, akan tetapi amat sungguh jika engkau besar, janganlah sekali-kali engkau jadi pegawai negeri, jadi pamong raja. Mengerti? Itu contohnya. Yang kedua yaitu tokoh sampingan. Tokoh sampingan dalam teks ini yaitu adalah Abdullah, yaitu Opas penjaga rumah yang baik hati dan penolong. 5 kontrak nekat. Buktinya tercermin dari sikap melawan optizer karena mereka tidak terima istrinya diganggu. Langsung saja kita memasuki konflik yang keempat, yaitu konflik utama. Saat hukuman dijatuhkan kepada kuli kontrak dan tokoh, aku menyaksikan hingga terjatuh. Itu contoh dari konflik utama tokoh.
Yang kelima yaitu latar tempat. Latar tempat itu ada di kamar kantor atau kamar kerja. Ayah sedang duduk menulis di kamar kantornya, kamar tidur, dan kami anak-anak berkumpul di kamar tidur ayah dan ibu mendengarkan cerita ibu sebelum kami disuruh tidur di luar rumah. Dan kemudian terdengar opas penjaga rumah kami berteriak memanggil ayah dari luar. Langsung saja kita memasuki latar waktu malam hari. Lampu-lampu di beranda di kamar depan telah dipadamkan. Zaman penjajahan Belanda, karena berkuasa Belanda tidak pernah bisa kalah. Esok pagi kami mendengar dari Abdullah, opas penjaga rumah, bahwa ada 5 orang kuli kontrak yang melarikan diri waktu pulang sekolah jam 12. Ketika kami pulang sekolah pukul jam 12 siang, ayah belum pulang kembali. Itu penjelasan mengenai latar waktu. Dan yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan gimana tentang latar suasananya. Contohnya adalah akrab, sungguh amat menakutkan dan mengasyikkan cerita ibu. Dan duduk di sekelilingnya berlindung di dalam selimut. Enak ketakutan, amat menyenangkan benar. Menegangkan hatiku berdebar-debar dan aku takut kembali meremas perutku. Akan tetapi aku hendak meninggalkan tempat persembunyianku. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan mengenai isi cerpen yang berjudul Kuli Kontrak. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok berikutnya siapa? Tasya ya? Ya, Pak Tasya. Baik, teman-teman saya mohon perhatiannya. Saya akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami. Dengan isi cerpen yang dibaca. Judulnya yaitu Kuli Kontrak. 2, garis besar atau alur atau plot. Alur yang digunakan adalah alur maju yang dijelaskan secara runtun mulai dari perkenalan tokoh, penampilan masalah, konflik, memuncak, klimaks, ketegangan menurun sampai penyelesaian. Dari alur yang runtun tersebut membuat pembaca dapat terhanyut dalam emosi yang dibuat oleh pengarang. Berikut ini merupakan rincian tahapan peristiwanya. Yang pertama, pengenalan cerita. Gambaran mengenai latar belakang keluarga dan pekerjaan ayah. Selanjutnya, pemunculan konflik. Saat Abdullah, opas penjaga rumah, memberi kabar pada ayah bahwa ada 5 orang kuli kontrak melarikan diri setelah menikam Opziter Belanda. Yang selanjutnya, konflik memuncak. Kuli kontrak tertangkap dan akan dihukum cambuk di perkarangan belakangan penjara sebelum dibawa ke pengadilan. Tokoh aku dilarang pergi ke sana oleh orang tuanya, namun ia berbohong kepada ibunya agar dapat pergi ke tempat itu. Selanjutnya, klimaks. Saat hukuman dijatuhkan kepada kuli kontrak dan tokoh aku menyaksikannya hingga terjatuh dari pohon karena takut. Dan terakhir, penyelesaian. Tokoh aku dibawa ke rumah sakit karena tangannya terkilir setelah jatuh dari pohon dan ketahuan berbohong. Ayah meminta tokoh aku agar tidak menjadi kaum praja sepertinya. Oke, yang ketiga, karakter tokoh. Penokohan dramatis. Proses pemilihan tokoh dilakukan secara dramatis karena pelakunya tidak ditulis secara rinci. Baik, yang pertama ada tokoh utama. Di sini ada ayah yang bijaksana, tegas, dan penyayang. Bukti dalam kalimatnya, esok hari pagi-pagi sampai pukul 10,
Ayah larang anak-anak pergi ke kebun belakang. Tidak seorang juga yang boleh ke sana. Ayah akan marah sekali pada siapa yang melanggar larangan ini. Ayah memegang tanganku dan kemudian berkata dengan suara yang halus sekali, akan tetapi amat bersungguh-sungguh, jika engkau besar, janganlah sekali-sekali engkau jadi pegawai negeri. Jadilah kamu praja. Mengerti? Baik. Selanjutnya ada ibu yang penyayang dan perhatian. Bukti dalam kalimat yaitu watak penyayang tercermin dari setiap perkataan. Malam hari, lampu-lampu beranda dan di kamar depan telah dipadamkan. Zaman penjajahan Belanda, karena yang berkuasa Belanda tidak pernah bisa kalah. Yang kedua yaitu adalah waktu pagi hari. Esok pagi kami mendengar dari Abdullah, opas penjaga rumah, bahwa ada 5 orang kuli kontrak yang melarikan diri. Kemudian selanjutnya yaitu ada tata waktu pulang sekolah atau sekitar jam 12. Ketika kami pulang sekolah pukul 12 siang, ayah belum pulang kembali. Nah, yang terakhir yaitu ada latar suasana. Akrab sungguh amat menakutkan dan mengasyikkan cerita ibu, dan duduk di sekelilingnya berlindung dalam selimut. Enak ketakutan amat menyenangkan benar. Menegangkan hatiku berdebar-debar, dan aku takut kembali meremas perutku. Akan tetapi aku tidak hendak meningkatkan tempat persembunyianku. Mungkin baik, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan dari pekerjaan kelompok kami. Apakah sudah jelas? Jelas. Saya ucapkan terima kasih atas latihannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan dari penampilan dari teman-teman kalian? Ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah jelas semua ya? Ya. Nah, dari penjelasan ibu tadi, kemudian tayangan dari PPT ibu tadi, ada yang masih ditanyakan untuk penulisan cerpen mode ATM? Ya. Baik, Bu, saya akan bertanya. Bagaimana penilaian cerpen yang baik menurut Ibu? Cerpen yang baik kalau menurut ibu itu cerpen itu bisa mempengaruhi kita, merasa kita itu ada di dalam cerita tersebut. Itu cerpen yang baik. Kita bisa merasa terharu, merasa seperti kita itu menjalani cerita yang ada di dalam cerpen gitu. Itulah cerpen yang baik menurut ibu. Sama seperti puisi yang baik itu kalau yang mendengarkan bisa terharu, bisa bahkan bisa menangis, itu baru puisi yang bagus. Begitu juga dengan cerpen. Itu kalau menurut ibu ya, paham ya? Ya. Ada lagi? Ada lagi? Jelas ya? Jelas ya. Tolong kumpul dulu yang LKPD-nya. Silakan. Ya, untuk pekerjaan LKPD-nya sudah selesai. Sekarang evaluasi ya nak ya. Kita kerjakan evaluasi. Di sini ibu meminta kalian menulis cerpen seperti kata ibu tadi. Kalian bisa lihat cerpen yang kalian baca, yang pernah kalian baca melalui gawai kalian ya. Nanti kalian apresiasikan di sini seperti yang tadi ya, menulis kerangkanya ya. Nah, ini yang kurang harus ini, harus di ya, evaluasinya bisa kalian lihat, bisa kalian kerjakan. Ini contohnya, kalian kerjakan di kertas saja ya. Tadi menggunakan metode ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Baik, jangan di close aja ya kelasnya.
Silakan kerjakan ya. Menggunakan gawai kalian, ya. Gawai kalian. Kan lihat kalian sudah kalian baca itu tentang bertemakan kehidupan kalian sehari-hari ya. Silakan dikerjakan. Ada yang tanya? Ya, Salsa? Ini kan menggunakan teknik ATM. Ya. Di sini judulnya tidak tepat waktu. Apakah boleh diubah menjadi tidak konsisten? Bisa, ya, bisa gitu. Kalau tidak tepat waktu berarti kalian ubah menjadi tidak konsisten. Nanti isinya mau kalian sesuaikan bisa disesuaikan dengan tidak konsisten itu. Kemudian kalau di tidak tepat waktu itu siapa saja sih jadi pokoknya bisa kalian bawa tampil di dalam kehidupan itu. Jadi kan model ATM tadi kan amati, tiru, dan modifikasi ya. Ya, jadi dikit-dikit aja nak ya yang ditulis secara garis besarnya saja, ya, secara garis besarnya saja. Karena untuk menghasilkan, nah untuk berikutnya lagi itu kita menghasilkan cerpen benar. Cerpen yang sudah kita hasilkan dari hasil karya kita nanti bisa kita upload ke media cetak atau sosial, ya. Itu tujuan pembelajaran kita, ya. Tapi itu untuk pertemuan berikutnya ya nak ya. Ya, sekarang baru sebatas membuat kerangkanya saja, ya. Buat kerangkanya saja. Habib, silakan Habib dikerjakan. Kerjakan. Lainnya, takutnya di panas. Ini rombongan di pintu juga di belakang. Iya kan? Ya kan? Jadi lagi kesannya jadi misteri ya, cerpen. Bisa dijadikan misteri ya. Ya, berarti kalau dari judulnya kedua, garis besar alur atau plotnya nanti gitu, itu tentang apa? Oh, berarti kan season tentang ini, berarti kalian nggak ada ceritakan tentang apa? Gitu kan disesuaikan.
Semua ya. Oh iya, anak. Soal dia merasa itu. Ini rusak nggak ya? Rusak nggak ini? Sudah? Sudah ya? Yang sudah boleh dikumpul. Ya, yang lainnya silakan yang belum selesai kerjakan nak ya. Nama nggak ditulis nih nak. Namanya mana? Nah, lupa nama bingung mau nilainya gimana? Ya, lagi. Tasya, udah. Namanya juga. Nah, ibu nanti ibu mau umumin siapa yang nilainya kali ini yang besar ya, yang tinggi. Ya, yang lain ayo kerjakan.
Jadi yang akan datang kita belajar tentang langsung menulis cerpen untuk diupload ke media sosial atau media cetak ya, Nak, ya. Jadi kalian belajar untuk membuat cerpen sesuai dengan pengalaman pribadi kalian. Itu nanti akan kita coba belajar untuk menguploadnya ke media sosial atau cetak, misalnya ke media YouTube ya, atau bisa juga ke Instagram bisa juga ya nanti. Jadi hari ini baru kerangkanya saja. Kalau sudah bisa membuat kerangka, otomatis kalian sudah mampu menulis cerpen. Baru beberapa orang, 3 orang ya yang ngumpul. Yang lainnya silakan nanti kumpul. Ya, jangan lagi.
Karakter tokoh. Sudah, silakan buku ya. Sudah, pakai. Yang lain? Yang lain, nah. Ya, silakan dikerjakan tugasnya. Iya, yang masuk. Ini coba ini. Anak-anak, coba ya. Sebelum ini ada dari pembelajaran kita ini, coba kalian tuliskan pemahaman kalian tentang materi yang sudah dijelaskan. Kemudian apa sih yang pernah dipahami, yang mudah dipahami. Kemudian juga saran atau keinginan maju. Silakan. Kalian kita tukar ya, Nak, ya.
Ya, untuk evaluasinya ya, Ibu lihat kalian sudah mampu menuliskan sampah ya, kan? Sampah dari cerpen yang dari metode ATM ya. Asli. Ya, ini Ibu lihat untuk sementara ini nilai tingginya ya, Salsa dengan Romeo ya nilainya yang bagus ya. Lengkap ya nilainya. Empat angkanya ya. Romeo dan Salsa bisa nilai ya. Kasih hapusnya. Jadi minggu depan kita berlatih tetap dengan topik cerpen, tapi sudah mampu membuatnya. Nah, ini kan baru pelanggannya saja, bukan metode ATM ya. Jadi minggu depan kalian sudah mampu menuliskan cerpen dan nanti bisa kita coba untuk upload ke media sosial atau media tulis yang cetak ya. Ya. Jadi di rumah tolong nanti materi yang sudah Ibu berikan hari ini diulangi lagi, dipelajari lagi, ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kalian sudah paham ya? Sudah untuk kredit dan sarannya. Apa yang sudah kalian pahami dan yang belum kalian pahami, kemudian juga kritik atau saran yang bisa kalian berikan ke Ibu ya. Silakan kalian berdiskusi. Belajar nanti ya di rumah ya, apa saja yang kurang dalam pelajaran ini.
Udah ya? Mas? Lain, udah ya? Ya, baiklah anak, seperti kata ibu tadi, ulangi lagi pelajaran di rumah, karena minggu depan kita masih tetap dengan cerpen, tetapi kalian sudah mampu membuat cerpen itu sendiri dan bisa diupload ke media sosial atau media cetak ya. Baiklah, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Kalau ada kurang atau salah dalam pemberian materi, ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga ibu hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Ya, sekarang Soma ya. Silakan kalau yang mau tidur, silakan keluar nak.